Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk part 2-nya ya. Nah, jadi part 1-nya kita sudah menyelesaikan bagaimana cara menginstal Windows 10 pada laptop Lenovo seri G40. Nah, kesempatan kali ini kita akan menginstal driver dan software dari laptop Lenovo G40 ini. Nah, jadi langsung aja kita praktekkan ya. Nah, langkah pertama, saya akan menampilkan dulu icon dari My Computer dari laptop Lenovo ini ya. Nah, jadi caranya, klik kanan, lalu pilih Personalize. Nah, kemudian pilih tema. Nah, kemudian di sebelah sini, Desktop Icon Setting. Lalu, ini komputernya kita checklist ya. Lalu Apply, lalu OK. Nah, kemudian kita close. Nah, maka akan muncul di sini. Oke, nah berikutnya kita buka dulu disk PC ini. Oke, nah maka akan muncul ya. Nah, tadi kan saya sudah memformatnya baik itu C dan D-nya. Nah, jadi untuk drive D-nya kan masih belum muncul nih. Nah, jadi untuk menampilkannya, caranya klik kanan pada Start, lalu pilih Disk Management. Nah, kemudian pada bagian ini, yang bagian kosong, nah ini kita klik kanan, lalu pilih Change Drive Letter ya. Nah, kemudian kita add. Nah, lalu kita pilih ya, ini sebagai drive D. Kemudian kita pilih bagian yang ini. Lalu OK. Nah, maka pada bagian foldernya, pada bagian Explorer akan muncul drive D kosong ya. Nah, kemudian ini kita close. Lalu pada bagian ini maka akan muncul format disk. Nah, ini kita klik format disknya. Oke. Nah, bagian format ini biar tetap seperti ini ya. Nah, ini untuk label name-nya boleh dikasih, boleh tidak. Nah, karena ini fungsinya untuk data, jadi kita ketikkan data. Oke, nah kalau sudah, klik tombol Start. Nah, di sini pilih OK. Nah, sudah selesai ya, pilih OK, lalu close. Nah, sekarang untuk kapasitasnya ini sudah terisi ya. Oke, nah langkah berikutnya, kita akan mengcopy driver dan softwarenya. Nah, jadi untuk driver dan softwarenya saya sudah masukkan di harddisk eksternal ini ya. Jadi tinggal kita kopikan ke dalam laptopnya. Oke, nah sekarang sudah masuk untuk harddisk eksternal. Nah, ini kita buka. Kemudian saya masuk ke software. Lalu di sini ada program installer. Nah, jadi saya menggunakan Snappy Driver ya. Jadi ini kapasitasnya sekitar 15,7 GB. Jadi cukup besar ya. Ini kita copy, lalu kita paste di drive D atau data D. Paste. Kemudian kita kembali lagi ke harddisk eksternal, masuk lagi ke software, kemudian software standar. Nah, ini saya copy, lalu paste di sini. Oke, nah untuk Explorernya saya close aja.
Nah, jadi proses pengkopian ini cukup lama karena yang dipindahkan itu kapasitasnya cukup besar ya. Untuk drivernya tadi sekitar 15 giga. Nah, untuk aplikasi softwarenya ya itu sekitar 3 gigaan ya. Nah, jadi nanti video ini akan saya skip aja supaya mempersingkat durasinya ya. Oke, nah sekarang proses pengkopiannya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek ke drive D-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Saya perbesar dulu. Oke, nah jadi ini adalah untuk drivernya dan ini adalah software standarnya. Nah, jadi untuk drivernya ini bisa teman-teman download nanti ya. Linknya nanti akan saya terterakan di deskripsi. Oke, nah kemudian harddisk eksternalnya saya eject dulu. Oke, nah sudah. Nah, kemudian saya cabut harddisk eksternalnya. Nah, langkah berikutnya kita jalankan untuk Snappy drivernya ya. Oke, nah jadi di sini ada dua pilihan. Untuk yang ini biasanya saya gunakan untuk yang 32 bit. Nah, yang bawahnya ini untuk yang 64 bit. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa lakukan ya di My Computer, klik kanan lalu pilih Properties. Nah, di sini kita bisa cek apakah Windows kita itu 32 bit atau 64 bit. Nah, di sini 64 bit ya. Nah, jadi yang akan kita jalankan adalah yang bawah, yang 64 ini. Oke, nah jadi langsung double klik. Nah, ini pilih yes. Oke, nah ini tampilan awal dari aplikasi Snappy Driver Installer ini. Nah, ini pilih allow aja ya. Oke, nah jadi untuk teman-teman di sini juga harus kita perhatikan ya. Tidak semua yang ada di sini harus diinstal. Jadi harus kita baca dulu benar-benar baru kita lakukan install. Nah, jadi di sini pada bagian card reader, nah ini memang diperlukan di laptop ini. Kemudian untuk chipset, saya turunkan dulu ya. Nah, untuk chipsetnya ini, nah ini kita aktifkan pada bagian ini. Sorry, nah ini sepertinya chipset tidak perlu kita lakukan ya. Nah, jadi langsung aja saya lompati ke ini. Kemudian grafiknya, lalu Bluetooth-nya sudah ya, sudah aktif, saya lewati. Nah, ini juga ada chipset. Nah, untuk RAM-nya ini saya checklist. Untuk sound untuk audionya ini saya checklist. Ini untuk audio ke HDMI. Nah, untuk touchpad-nya ini saya nggak akan install, baik itu keyboard atau mouse-nya. Lalu ini saya checklist, wifi saya checklist, kamera saya checklist. Nah, untuk chipset yang di sini saya install aja. Oke, nah kalau sudah, ini kita checklist ya, supaya pada saat instalasinya selesai, maka otomatis komputer ini akan restart. Ya, ini di checklist, kemudian pilih yang install. Jadi di sini ada 12 item yang harus diinstal. Oke, kita klik.
Nah, jadi kita tunggu ya prosesnya, dan ini perlu waktu. Jadi teman-teman harap bersabar. Nah, sambil kita perhatikan juga di bagian device manager. Nah, ini ya. Nah, jadi dia akan perlahan-lahan yang tanda serunya ini hilang. Oke, nah teman-teman, jadi ini sudah hampir selesai ya. Tinggal satu item lagi belum diinstal. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin setiap laptop akan berbeda-beda untuk tampilan dari setiap itemnya ya. Nah, ini khusus untuk seri G40 merek Lenovo. Nah, ini akan melakukan proses restart secara otomatis. Oke, nah sekarang sudah masuk ke desktop. Nah, untuk drivernya sudah selesai ya. Sekarang kita cek dulu apakah drivernya sudah berhasil. Nah, caranya klik kanan pada menu start, kemudian kita pilih device manager. Oke, nah seperti ini ya. Jadi di sini sudah berhasil ya. Jadi tidak ada lagi yang tanda seru. Semuanya sudah terinstall. Oke, nah jadi langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi standar ya. Nah, jadi kita buka dulu My Computer. Lalu kita masuk ke data D. Lalu kita masuk ke folder standar, software standar. Nah, jadi urutan itu mulai dari atas sampai ke bawah ya.
Oke, nah jadi di sini kita mulai dari audio video. Oke, nah jadi yang saya install hanya 3 ini aja. Nah ini AIMP ini untuk pemutar MP3. Oke, ini pilih yes. Kemudian untuk language-nya ini kita pilih English saja ya. Karena atau Indonesia pun boleh. Klik OK. Nah, jadi bahasanya ini jadi bahasa Indonesia. Pilih next. Nah, ini saya setuju. Pilih next. Pilih next lagi, dan install. Oke, nah kemudian pilih selesai. Lalu akan muncul beberapa setting ya. Nah, jadi ada konfigurasi yang harus kita lakukan. Nah, jadi untuk default apps-nya ini kita ganti menjadi ini kita pilih like, ini close, dan ini close. Nah, jadi untuk default apps-nya pada music player ini kita ganti jadi AIMP. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, ini kita close. Lalu kita masuk ke aplikasi berikutnya. Nah, ini Keylight kode pack. Nah, ini kita double klik. Oke, kemudian yes. Lalu kita pilih advance, lalu next. Kemudian next. Kemudian next lagi. Pilih next. Nah, ini kita checklist ya pada bagian 64-nya. Pilih next. Nah, pilih yes. Kemudian untuk audio all-nya ini kita checklist semua. Kemudian next. Kemudian install. Oke, nah kemudian finish. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini kita install KMP player. Double klik. Pilih yes lagi. Kemudian ini kita close. Nah, untuk language-nya ini kita pilih English saja ya, karena Indonesia tidak ada. Pilih OK. Nah, kita tunggu sampai 100%. Oke, nah kemudian next. Lalu agree. Pilih next. Install. Oke, nah untuk Microsoft Visual C++ nya ini kita install ya. Oke, nah finish. Oke, kalau muncul seperti ini di close aja. Nah, ini pilih finish. Ini kita close lagi. Oke, nah kalau muncul aplikasinya, nah ini kita pilih close aja. Oke, nah berikutnya
kita masuk ke browser. Nah, untuk browser ini kita harus connect dulu ke internet ya. Jadi saya login dulu ke WiFi. Oke, nah sudah connect. Nah, ini untuk browsernya ini kita close dulu. Oke. Oke, nah ini untuk Adobe Air installernya, ini kita double klik. Oke, pilih I agree. Tunggu sampai selesai. Nah, ini pilih yes. Oke, nah kemudian finish. Lalu kemudian kita install Google Chrome. Oke, nah ini kita tunggu ya, karena kalau kita install Google Chrome, nah dia akan download dulu beberapa itemnya. Nah, setelah selesai download, dia akan melakukan instalasi. Oke ya teman-teman, jadi mohon maaf apabila suaranya berisik, karena kondisi saat ini lagi hujan deras di lokasi saya. Oke, nah untuk Google Chrome sudah selesai. Nah, kita tunggu untuk launcher dari Google Chrome-nya ya. Oke, sambil menunggu kita lanjut ke Firefox. Nah, kemudian di sini kita pilih yes ya. Oke, nah untuk Google Chrome-nya sudah muncul. Oke, nah ini kita close aja. Oke, nah Google Chrome-nya sudah, untuk Firefox-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya akan muncul ya untuk browsernya. Nah, ini akan kita lakukan setup sedikit. Nah, kalau ini lewati, ini pilih Indonesia, lalu ini lewati, lalu warnanya yang kita pilih transparan aja, kemudian lewati, lalu lewati lagi,
kemudian mulai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita close. Kita masuk ke folder berikutnya. Sorry. Kita masuk ke compress. Nah, jadi compress ini cuma dua ya, WinRAR dan Ultra ISO. Nah, kita jalankan yang WinRAR dulu, double klik. Kemudian pilih yes. Lalu klik tombol install. Oke, nah kemudian pilih OK. Nah, lalu done. Nah, ini kita OK kan aja. Lalu berikutnya Ultra ISO. Kita buka. Nah, ini double klik. Pilih yes. Nah, ini next. Pilih accept. Next. Ini saya tidak mau masukkan di icon ya. Pilih next. Lalu install. Oke, nah ini kita checklist untuk launch-nya ya. Finish. Nah, kemudian kita enter register kodenya. Lalu kita buka notepad di serial number. Oke, nah ini kita blok lalu copy. Kita paste di sini. Lalu ini kita blok, kita copy. Lalu paste di sini. Pilih OK. Lalu OK lagi. Nah, ini kita close. Oke, nah untuk folder compress sudah selesai. Kita lanjut ke folder design. Nah, jadi desain cuma dua ini aja ya. Nah, saya install dulu yang Photoscape. Pilih yes. Lalu ini install. Nah, ini jangan lupa dibuang ya. Karena kalau nggak dibuang nanti akan menginstal Google Drive. Lalu next. Oke, nah finish. Oke, nah ini tampilan dari Photoscape-nya ya. Ini kita close aja. Ya, ini kita close. Lalu foto sign-nya kita buka. Pilih yes. Pilih next. Pilih next. Ini kita next dan install. Oke, nah berikutnya finish. Nah, ini kita close. Lalu tampilan foto sign-nya seperti ini ya. Nah, ini kita close aja. Oke, nah kita ke folder berikutnya, pilih dokumen. Nah, untuk dokumen kita cuma dua ya. Yang pertama Acrobat Reader, yang kedua Microsoft Office. Nah, ini kita pilih dulu yang Acrobat Reader-nya. Kita double klik. Kemudian pilih yes. Nah, kalau muncul error seperti ini kita finishkan aja. Nah, nanti akan dialihkan ke browser. Nah, jadi kita harus disuruh download file yang baru.
Oke, nah, jadi ini kita buang checklistnya, lalu kita download Acrobat Reader. Oke, nah ini sedang proses download. Jadi kapasitasnya ini sekitar 1,2 MB ya. Oke, nah selesai. Langsung aja ini open file. Nah, ini pilih yes. Oke, nah browsernya kita close. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Nah, ini juga memerlukan waktu karena dia download dulu sampai selesai. Nah, setelah download baru dia akan melakukan instalasi. Oke, nah sekarang sudah selesai ya. Kita lanjut klik tombol finish. Nah, setelah ini kita lakukan konfigurasi sedikit. Jadi untuk install Adobe Reader ini ya, atau Acrobat Reader, nah kita harus memerlukan yang namanya internet. Jadi dipastikan kuota teman-teman cukup untuk melakukan download dari Acrobat Reader ini. Dan untuk instalasinya juga cukup lama, karena memang proses downloadnya sedikit berat ya. Nah, jadi untuk browsernya ini kita close aja karena kita karena kita nggak perlu. Oke, nah di sini kita pilih ini ya, set a default. Nah, kemudian pilih change. Nah, kemudian pilih yang ini ya, Adobe Reader. Kita klik lalu oke. Kemudian pilih apply lalu oke. Nah, jadi konfigurasi ini untuk memudahkan kita ya. Jadi semua file yang berekstensi PDF akan dibuka melalui Acrobat Reader ini. Nah, kalau sudah pilih close. Kemudian kita masuk ke folder yang lain. Nah, ini untuk Microsoft Office. Saya menggunakan Office 2010 ya. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian kita ekstrak ini ya, ekstrak tuh. Nah, kita tunggu proses ekstrasinya selesai. Oke, nah kita buka foldernya. Lalu kita double klik setupnya ya. Nah, pilih yes. Oke, nah kemudian ini kita checklist, lalu continue. Nah, di sini kita pilih customize saja ya, karena tidak semua item yang ada di Office ini kita install. Oke, nah jadi yang perlu-perlu aja kita install ya. Nah, ini InfoPad ini kita nggak perlu, OneNote juga tidak, Outlook, Publisher, dan Visio. Nah, jadi yang perlu itu adalah Word, kemudian PowerPoint, Excel, dan Access. Nah, kalau sudah, klik tombol install now.
Oke, nah sekarang sudah selesai. Kita lanjut klik tombol close. Nah, kita lanjut ke folder berikutnya. Nah, untuk mini gamenya ini kita pindah aja ke local disk C. Ini kita cut aja, lalu kita paste di sini. Nah, ini cukup besar ya. Nah, berikutnya Office-nya tadi, shortcut-nya kita masukkan ke desktop. Nah, ini ya, ini kita klik kanan. Lalu pilih more, lalu open file location. Oke, nah yang perlu kita masukkan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, ini kita klik kanan, pilih send to desktop. Oke, nah ini kita close. Nah, berikutnya kita masuk ke tools. Nah, ini yang saya akan jalankan adalah di yang ini aja ya. Ini double klik. Nah, kemudian ini pilih yes. Nah, ini kita ketikkan aja ya, C.2 backslash lalu direct 10. Nah, jadi posisi folder direct 10 ini berada di drive C. Kita pilih OK, lalu yes. Nah, dia akan mengekstrak ke drive C. Oke, nah kita sekarang beralih ke local disk C sambil menunggu ekstraknya ini selesai. Nah, kalau sudah, kita masuk ke folder direct 10, lalu kita cari ya nama filenya di X setup. Ini double klik. Pilih yes. Nah, kemudian ini kita pilih ini, lalu next. Oke, nah kalau sudah selesai, pilih finish. Nah, kita masuk ke folder berikutnya. Untuk folder udah selesai ya, tinggal yang sedikit ini. Nah, ini akan saya install Telegram yang 64 bit. Nah, ini kita pilih OK. Nah, ini pilih next, install. Oke, nah lanjut kita WhatsApp-nya ya, kita install juga. Saya double klik. Oke, nah untuk Telegramnya ini kita pilih finish. Kita tunggu ya untuk proses instalasi WhatsApp-nya.
Oke, nah untuk Telegramnya nih kita close aja. Nah, kemudian WhatsAppnya lagi proses instalasi ya. Oke, nah untuk WhatsAppnya ini sudah selesai, kita close. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk menginstal aplikasi dan driver itu sebenarnya cukup mudah. Ya, jadi kita hanya perlu sabar karena waktu yang dibutuhkan cukup lama ya. Jadi untuk kesimpulannya, menginstal Windows dan driver dan aplikasi itu kurang lebih sekitar 2 jam lebih ya. Cuman kalau di tempat saya ini biasa saya bilang aja sekitar 4 jam karena dikhawatirkan mana tahu mati lampu atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kalau misalnya dalam waktu 2 jam sudah selesai, nah kita kabari ke konsumen supaya laptopnya bisa diambil seperti itu. Oke, nah jadi kalau video ini, jadi buat teman-teman ya, jika video ini bermanfaat, ya silakan di subscribe, kemudian jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.